Acara praktikum ke-6, Ekosistem Terumbu Karang. Bertujuan untuk menganalisis flora dan fauna serta pola interaksi yang terdapat pada ekosistem terumbu karang. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Dan ini adalah prosedur kerja yang dilakukan dalam praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam dari kelas Biologi di semester 4 dengan NIM 1908 106134. Kali ini akan melakukan acara praktikum yang ke-6 mata kuliah Ekologi Umum mengenai ekosistem terumbu karang. Selamat menyaksikan. Apa itu ekosistem terumbu karang? Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi lebih dari 93.000 spesies, bahkan terdapat teori yang menyebutkan jumlahnya mencapai 1 juta spesies. Ekosistem ini kaya akan plasma nutfah, mungkin tampak kokoh dan kuat, namun sebenarnya sensitif dan rapuh terhadap perubahan lingkungan. Istilah terumbu karang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang ini dikenal dengan istilah coral reef. Habitat dan sebaran ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada juga yang tidak menghasilkan terumbu. Yang pertama itu kerang hermatipik. Kerang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh zooxanthellae yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Cepat atau lambatnya pertumbuhan karang hermatipik ini dipengaruhi oleh faktor cahaya matahari. Hal ini dikarenakan zooxanthellae membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Biasanya karang hermatipik hidup di perairan dangkal dan penetrasi cahaya matahari mencapai habitat terumbu karang. Oleh sebab itu, jenis karang ini hanya tersebar di daerah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Sedangkan persebaran terumbu karang tepi merupakan formasi yang cocok untuk karang hermatipik. Yang kedua yaitu kerang ahermatipik. Kerang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthellae. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Sebaran jenis karang ahermatipik ini sangat luas dan hampir di seluruh dunia. Fungsi dan manfaat dari ekosistem terumbu karang. Yang pertama, ekosistem terumbu karang dapat menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Contohnya pada wisata bahari Indonesia yang merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Yang kedua, terumbu karang itu merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beraneka ragam binatang ini menjadikan karang sebagai habitatnya dan tempat mencari makan, berkembang biak, dan tempat perlindungannya. Yang ketiga, jutaan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga menggantungkan mata pencaharian terhadap karang. Jumlah tangkapan ikan, kerang, dan kepiting secara langsung dipengaruhi oleh kesehatan terumbu karang. Bahkan, terumbu karang juga kerap dimanfaatkan sebagai pengganti batu gunung atau batu kali sebagai pondasi bangunan masyarakat di pesisir pantai. Dan yang keempat, terumbu karang juga menjadi laboratorium alam yang unik dan berbagai kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai ekosistem terumbu karang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.